Terima kasih atas istiqomahnya. Upaya harus diupayakan, harus berjuang. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu, hasil itu tergantung daripada kesulitan dalam proses. Ini kalau kitanya pengen pahalanya banyak, ya kita harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam sebuah proses. Uang pengen banyak, ya harus berusaha. Kalau malas, bagaimana jadinya? Contoh kan gitu. Harus berusaha melalui upaya-upaya sekuat tenaga, optimalkan. Maka demikian pula dengan akhirat. Kalau urusan dunia saja kita toh-tohan untuk mendapatkannya, kenapa akhirat tidak toh-tohan mencarinya? Padahal yang abadi itu akhirat. Sekarang itu cuma sementara. Cobalah kita kuatkan keimanan kita. Maka berupayalah istiqomah datang ke majelis ilmu dan zikir supaya hatinya tentrem, adem ayem, bener. Ojo pinter, mung pinter keblinger. Jangan hanya pinter tapi keblinger. Minteri wong, ya, pinter keblinger. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu banyak orang-orang yang pinter hafalannya, tapi jadi Khawarij, pemberontak banyak. Mungkin pemikirannya pinter tapi keblinger, karena ujung-ujungnya adalah dunia, berebut dunia, berebut kekuasaan. Nah, jangan ikut-ikutan dengan Khawarij, ya, jangan ikut-ikutan dengan Khawarij. Apalagi kawin dengan Khawarij ini yang masih jomblo nih. Jangan nikah sama Khawarij, ya. Nanti diajak pemikirannya di pemikiran bugot, pemikirannya pemikiran Khawarij nanti. Repot. Streng terus. Otaknya panas terus. Hatinya tuh resah terus. Enggak tenang, enggak tentram. Sudah amalkan thariqah saja, ya. Amalkan thariqah, istiqomah dengan thariqah kita. Mursyid kita Maulana Syekh Hisham tidak pernah mengajarkan menjadi Khawarij. Mursyid kita Maulana Syekh Hisham tidak pernah mengajarkan menjadi pemberontak. Mursyid kita Maulana Syekh Hisham tidak pernah mengajarkan caci maki. Mursyid kita Maulana Syekh Hisham mengajarkan cinta, ketabahan, usaha yang penuh dengan kebenaran, jalan yang baik, jalan yang maslahat untuk umat. Yaitu Maulana Syekh Hisham mengajarkannya seperti itu. Udah, kita mengikut Maulana Syekh Hisham sajalah. Jelas, sanadnya jelas. Secara nasab juga beliau seorang Habib, beliau Sayyid, Syarif. Maulana Syekh Hisham dari ayah dan ibunya. Maulana Syekh Nazim juga sama. Maulana Syekh Nazim dari ayah dan ibunya, ya, sama. Nasabnya kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari ibu kepada Maulana Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Semuanya Sayyid semua. Sayyid semua. Ayah dan ibu, ayahnya Sayyid, ibunya Sayyidah. Ya. Atau bahasa sekarang Habib lah bapaknya, ibunya Habibah. Atau Syarif, ibunya Syarifah. Gitu, pada baik. Maulana Syekh Hisham gitu, Maulana Syekh Nazim itu. Tapi enggak jualan nasab, ya. Hebatnya guru kita. Mursyid kita Sultanul Aulia Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Hisham, Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani. Walau nasabnya dari ayah dan ibu mulia sampai kepada Rasulullah muttasil, tapi enggak membesarkan nasabnya supaya menundukkan orang lain. Ya. Jadi pamornya itu bukan karena beliau jualan nasab, tapi karena akhlaknya, karena amalnya, karena keilmuannya, karena memang kedudukannya mulia, karena punya akhlak yang mulia. Nah, kita mengikuti mursyid kita saja, ya, nggak usah ngikutin yang cuma gedein nasab keluarga, tapi nasab ilmu dan akhlaknya nggak dipakai. Jadi nasab ilmu dan akhlak itu penting.
Nasab ilmu dan akhlak itu penting. Walaupun nasab darah keluarganya tidak nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau nasab ilmu dan akhlaknya nyambung ke Rasulullah dan mewarisi nasab ilmu dan akhlaknya Rasulullah, mulia, orang itu juga mulia. Makanya disebut juga pewaris Rasul. Walaupun nasab darahnya tidak nyambung kepada Rasul, tapi nasab ilmu dan akhlak nyambung. Itu sama. Warasatul anbiya. Apalagi ya ilmu dan akhlaknya mewarisi Rasulullah, juga darahnya, sanad keluarganya juga mewarisi darah Rasulullah, seperti Al-Qutbil Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Syamil Qabbani, Sultanul Awliya Al-Qutbil Arif Billah Sayyidis Syarif Al-Habib Muhammad Nazim Adil Haqqani. Ya. Jelas. Sudah, ngikut beliau saja.